Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandu Anugraha dari kelas 11 ULP. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia secara umum dan pengenalan secara umum. Indonesia memiliki 17.000 pulau. Pulau dengan pulau utama Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Indonesia berada di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, dan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Indonesia berusaha memajukan pembangunan di segala bidang, termasuk pertanian. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki pendapatan per kapita USD 4.580. Indonesia merupakan negara paling demokratis ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Wilayah negara Indonesia meliputi daratan, perairan, kedalaman, perairan, kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah ruang udara di atasnya. Indonesia juga mempunyai sirkuit, yaitu sirkuit Mandalika yang terletak pada daerah Nusa Tenggara Barat. Sirkuit itu juga sering dipakai ajang MotoGP. Indonesia juga mempunyai beragam agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Protestan. Dan Indonesia juga terbagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, bagian barat, dan WIT Indonesia bagian timur, WITA waktu Indonesia bagian tenggara. Indonesia juga mempunyai beragam lupa lagi. Beragam kuliner. Indonesia juga mempunyai 38 provinsi, yaitu perwakilan dari provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi Indonesia juga mempunyai mata uang Indonesia adalah rupiah, yaitu 1.000 rupiah dari jumlah yang terbesar dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 1.000. Yang paling kecil adalah 1.000 perak. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.504 km, serta negara dengan pulau terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau.
Nama alternatif yang dipakai untuk Kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022, serta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak kedua di dunia setelah Pakistan dengan penganut lebih dari 238.000 juta jiwa atau sekitar 86%. Indonesia adalah negara multiras, multietnis dan multikultural di dunia serta hal yang Amerika Serikat. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah daratan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan sebaliknya dengan Pulau Nugini di Pulau Papua dan dengan Timur Leste di Pulau Timur dengan yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Pulau dan wilayah Persatuan Kepulauan Indonesia, Andaman dan Nicobar, India. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1940. Berdasarkan UUD 1945, Pulau Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, pemerintah Indonesia menetapkan ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan yang menempati wilayah Indonesia yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Hingga tahun 2022, proses peralihan ibu kota masih berlangsung. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah berdasarkan kepentingan sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hindu Islam Buddhis yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama yang berpedagang dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hindia terus tumbuh berkembang dan berhasil di Kepulauan Indonesia. Awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang Surip dan Islam Sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa zaman penjelajahan. Setelah berada di bawah Belanda, Indonesia yang saat ini bernama Hindia Belanda berproklamasi kemerdekaan di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya Indonesia mendapat sebagian tantangan yang bersoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan proses demokrasi, dan periode pembangunan, perubahan, dan pengembangan ekonomi, politik, serta yang pesat. Pangandaran terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, perbatasan dengan Kabupaten Ciamis di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudra Hindia di
selatan dan Kabupaten Tasikmalaya di barat. Luas Kabupaten Pangandaran adalah 168.509 hektar dengan luas laut 60.340 hektar dan panjang pantai 91 km. Ikon wisata Pantai Pangandaran merupakan daerah wisata utama di Kabupaten Pangandaran. Pantai ini memiliki pasir putih dan hitam, pemandangan matahari terbenam yang spektakuler dan lingkungan yang bersih. Agama mayoritas di Kabupaten Pangandaran adalah Islam. Potensi ekonomi Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan. Beberapa makanan khas Pangandaran adalah tulang jamur roti, pindang gunung, soto Pangandaran, sate galunggung Pangandaran, siput dawet Pangandaran, dan ikan teri tepung. Pantai Pangandaran merupakan sebuah objek wisata andalan Kabupaten Pangandaran. Pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang terletak di sebelah tenggara Jawa Barat, tepatnya di Desa Pangandaran dan Pananjung, sekitar 22 km dari selatan Bandung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pantai ini terletak karena keindahan pasir hitam dan pasir putihnya, dan berada di sekitar area cagar alam Pananjung. Pantai Pangandaran pernah dinobatkan oleh Asia Roms sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat. Sebagai besar mata pencarian masyarakat adalah sebagai nelayan. Oleh karena itu, dulu pantai ini mendapat julukan sebagai kota nelayan kecil. Pantai Pangandaran memiliki bentangan pantai yang cukup luas. Pantai ini telah menjadi objek wisata Pangandaran sejak tahun 2012. Pangandaran merupakan bagian dari selatan Pulau Jawa yang terletak karena ombak besarnya. Namun pantainya ialah landai dengan bentangan waktu antara pasang laut yang relatif lama. Pemandangan yang tenang dan pemandangan matahari yang spektakuler membuat pantai itu begitu menawan. Melebihi ketika sore hari, kawasan terbagi menjadi dua bagian, yakni Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Pangandaran Timur. Keduanya dipisahkan oleh daratan yang menjolak jauh ke laut atau yang bisa disebut sebagai teluk. Juga Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh bupati yaitu Bupati C.C. Wiradinata dan Wakil Bupati yaitu Ujang Udin Indrawan yang saat ini menjabat mau mengakhiri jabatannya. Dan ada juga beberapa oleh-oleh khas Pangandaran yaitu ikan jamur roti terus ikan jamur roti, udang kering, terus terasi udang, Kabupaten Pangandaran juga terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Cigugur, Cijulang, Cimarak, Cidamulih, Mangunjaya, Kalipucang, Padaherang,
Kecamatan Pangandaran. Dan pariwisata yang berada di Indonesia. Potensi terbesar yang memiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata, baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit, baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapiak, dan wisata sungai yaitu Cukang Taneuh, Grand Canyon, Citumang, Santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Pandu Anugraha dari kelas 10 WLP. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia secara umum dan Pangandaran secara umum. Selamat menyaksikan. Nama Pangandaran memiliki 3 makna, yaitu kata andar dan pangan daharan. Andar dan bahasa Sunda berarti pelancong atau pendatang. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat yang dahulu dibuka oleh nelayan suku Sunda. Selain itu, etimologi kedua pangan dan daharan makna tempat mencari nafkah, karena dengan marutlah mereka mencari nafkah dalam crop yang dibuat masyarakat Pangandaran. Pangandaran dibentuk saat desa Pananjung mulai dibuka oleh nelayan suku Sunda. Para nelayan suku Sunda meyakini bahwa mereka akan mudah mendapatkan ikan pengikat gelombang lautnya yang merasa tenang. Alasan yang cukup masuk akal adalah adanya sebuah daratan yang menjolak ke laut yang akan meredam gelombang ganas Samudra Hindia sampai ke kawasan pantai nelayan. Nelayan tersebut kemudian menggunakan andar sebagai tempat untuk menyimpan perahu mereka. Mereka pun akhirnya menetap dan menjadilah sebuah perkampungan yang diberi nama Pangandaran. Menurut Asep Nurdin Rosihan Anwar, para sesepuh menyebut daerah tersebut sebagai Pananjung karena keberadaan tanjung tersebut dan juga tempat-tempat keramat. Istilah ini kemudian berkembang menjadi Pangnan, Jungjung, Nanjung, paling subur atau makmur. Pananjung kelak menjadi salah satu pusat kerajaan yang sejaman, yang Kerajaan Galuh Pangaubah yang dibunuh sekitar abad ke-14 Masehi. Setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan diperintahkan oleh Prabu Anggaran. Sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para perampok karena bahwa kerajaan tidak tersedia penjual hasil bumi kepada mereka di masa Pancaliki. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, Pangandaran menjadi bagian dari Kabupaten Sukapura. Pada tahun 1922 Pananjung dijadikan taman baru oleh Gpr
Presiden Periangan pada saat melepas seekor banteng jantan, 3 ekor sapi betina dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis tanaman langka agar kelangsungan ke habitatnya dapat terjaga, maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 hektar. Pada tahun 1961 setelah ditemukan referensi Padma 100, Pananjung berubah menjadi cagar alam dengan meningkatkannya kebutuhan tempat reaksi makan. Pada tahun 1978 sebagai kawasan tersebut seluas 3770 taman wisata. Pada tahun 1990 dilakukan pula kawasan disekia sebagai cagar alam 470 hektar, sehingga luas kawasan pelestarian alam menjadi 1000 hektar. Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Sunting Pangandaran resmi menjadi kabupaten setelah pengukuhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2012 dan hari jadinya ditempatkan pada tahun 25 Oktober ini 2012. Ciamis dengan tanggal pemekaran tersebut, kabupaten ini menjadi yang paling muda dari seluruh kabupaten di Jawa Barat. Julukan Kabupaten Pangandaran yaitu dijuluki sebagai Hawaii Van Java. Anda bisa mencapai Pangandaran dengan naik bus, pesawat, atau menyewa mobil dengan sopir. Anda bisa berkeliling Pangandaran dengan sepeda atau naik beca. Jika lelah, Anda juga bisa mengunjungi Pantai Madasari untuk melihat batu karang atau Pantai Karapiak untuk melihat fenomena laut 2 warna. Sekian, terima kasih. Anda juga bisa berjemur di bawah sinar matahari atau sekedar menikmati panorama yang mempesona. Di sebelah pantai terdapat bukit hutan tempat tinggal bagi banyak monyet, rusa, kerbau, dan hewan eksotis lainnya. Di puncak bukit terdapat air terjun indah yang jatuh langsung ke laut. Pantai Timur adalah surga bagi pencinta makanan laut segar. Di sini Anda dapat memilih dari sekian banyak pilihan restoran dan warung makan yang menawarkan ikan segar, cumi, kepiting, udang, dan lain-lain. Di ujung selatan deretan restoran ini terdapat pasar ikan segar. Tempat Anda dapat membeli ikan segar dan makanan laut lainnya, lalu memagangnya sesuai selera. Pangandaran adalah tempat yang lengkap untuk menikmati pengalaman bersantap yang lengkap. Berkeliling, cara terbaik untuk berkeliling Pangandaran adalah dengan berjalan kaki, karena berjalan di pantai dan menyentuh pasir akan memberikan sensasi tersendiri. Anda juga dapat mencoba berkeliling Pangandaran dengan sepeda. Ada banyak jasa penyewaan sepeda yang menawarkan berbagai jenis sepeda disewakan, untuk dari sepeda biasa, seperti BMX atau sepeda standar, hingga sepeda tandem yang dapat memuat 2 atau 3 orang. Jika Anda merasa sakit telah berjalan jauh, panggil saja beca kereta roda 3 yang dapat dibawa Anda kembali ke hotel atau tempat lain.
Indonesia juga mempunyai beragam suku, yaitu suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Baduy, suku Tengger, suku Aceh, Gayo, dan suku Batak.